Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang kita akan membahas review timnas Indonesia U19 menghadapi timnas Vietnam U19. Pada pertandingan kali ini, timnas Indonesia tidak berhasil mengalahkan timnas Vietnam dan skornya imbang 0-0. Dan secara permainan, timnas Indonesia pada pertandingan kali ini tidak bermain bagus. Mereka begitu kesulitan untuk build up serangan, ya karena apa? Passing-passing dari para pemain timnas Indonesia masih sangat belepotan, masih sangat buruk sekali, dan mereka tuh sering umpan-umpan long ball dan tidak berhasil meng-create peluang dan sehingga tidak berhasil mencetak gol. Terus satu lagi kekurangan dari timnas Indonesia itu terlalu panik kalau dipres oleh lawan, dan kalau dipres oleh lawan mereka lebih memilih umpan-umpan long ball yang tidak akurat sama sekali. Terus untuk Vietnam sebenarnya mereka juga tidak bermain terlalu bagus ya, walaupun dalam sisi penyerangan ya lebih membahayakan daripada timnas Indonesia, tetapi mereka sebenarnya tidak bermain bagus. Mungkin cuma babak pertama saja yang bermain bagus, dan pada babak kedua timnas Vietnam cenderung lebih menurun, dan kayaknya itu mereka tuh pemainnya banyak sekali yang tumbang. Ini nggak tahu ya, mau mengulur waktu atau gimana, atau memang benar-benar cedera atau gimana para pemain timnas Vietnam. Ya seperti itulah. Dan pada pertandingan kali ini timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Dan saya akan bacakan line up-nya karena saya tidak begitu hafal para pemain timnas Indonesia U19. Dan di posisi jaga gawang ada Cahya Supriyadi. Kiper ini bermain sangat bagus sekali, bikin satu penyelamatan atau dua yang sangat penting sekali sehingga tidak kebobolan. Terus untuk bek tengahnya ada trio Ferrari, siapa itu, Rusadi dan Dimas. Dan untuk bek sayapnya ada Kakang dan Subhan Fadri. Untuk Kakang tuh mengejutkan sekali ya. Biasanya kan dia ditempatkan di posisi bek tengah, dan pada pertandingan kali ini ditempatkan di posisi bek sayap, dan mainnya juga lumayan. Pemain ini sering kali juga membantu penyerangan, dan Subhan Fadri juga gitu bermain agresif pada pertandingan kali ini. Dan untuk lini tengah ada Marcelino Ferdinand, Arhan, Nico, dan Ronaldo Kuate. Yang bermain bagus itu Marcelino Ferdinand. Pemain ini sangat bagus sekali. Ya memang ini levelnya berbeda maksudnya. Kan Marcelino Ferdinand juga sering bermain di timnas senior, terus bermain di timnas U19, mainnya paling mencolok sekali. Mungkin kurangnya karena kurang disupport oleh para pemainnya, dan dia juga agak egois mainnya sehingga tidak bisa menampilkan permainan yang terbaiknya. Tetapi Marcelino Ferdinand pada pertandingan kali ini bermain bagus. Dan untuk Ronaldo Kuate mainnya juga kurang maksimal pada pertandingan kali ini. Dia itu masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki, mungkin salah kontrol dan passingnya juga kurang akurat, dan kalau mendapatkan peluang itu tidak berhasil memanfaatkan. Dan untuk Arhan itu passingnya sering sekali salah, dan dia itu sering sekali long ball yang tidak diperlukan. Ya mudah-mudahan di pertandingan selanjutnya bisa diperbaiki lagi. Dan untuk Nico pada pertandingan kali ini tidak kelihatan, jarang sekali mendapatkan bola pemain ini. Dan untuk Hoki Caraka, dia kayaknya begitu kesulitan karena tidak mendapatkan suplai bola yang diinginkan sehingga dia tidak berhasil mencetak gol. Dan jalannya pertandingan pada babak pertama 10 menit awal tidak ada peluang sama sekali bagi kedua tim. Mungkin memasuki menit ke-16 atau berapa baru Vietnam yang mendapatkan peluang, tetapi peluangnya tidak begitu membahayakan. Dan permainannya itu di lini tengah terus sering-sering terputus. Vietnam juga gitu, kalau membangun serangan juga sering terputus-putus. Dan sampai akhir babak pertama tidak ada peluang yang begitu membahayakan, dan mungkin Indonesia cuma satu peluang yang begitu membahayakan tetapi tidak berhasil gol. Dan memasuki babak kedua, permainan dari timnas Indonesia sedikit lebih meningkat, dan untuk timnas Vietnam sedikit menurun. Bahkan timnas Vietnam banyak sekali mengulur waktu karena pemainnya tuh ada yang kram atau gimana gitu, atau disenggol sedikit langsung banyak yang tumbang. Dan babak kedua permainannya seperti saya tadi bilang, timnas Indonesia sedikit lebih meningkat dari segi permainan. Mereka begitu mendapatkan banyak sekali peluang tetapi tidak berhasil memanfaatkan peluang yang ada sehingga tidak berhasil mencetak gol. Dan pada babak kedua juga memasukkan beberapa pemain, ya salah satunya ada Rabani Tasmin striker, dan
Siapa lagi tuh, Raka atau siapa itu, mainnya kurang banget kalau Raka itu. Kalau Rabani juga kurang mainnya, malah masih lumayanan hoki mainnya kalau menurut saya, tidak bisa bikin perubahan. Dan babak kedua mainnya juga hampir sama dengan babak pertama, mungkin segi peluang timnas Indonesia lebih banyak dan mendapatkan beberapa peluang, dan mendapatkan peluang satu yang sangat membahayakan pertahanan Vietnam, yaitu peluang dari Marcelino Ferdinand. Sayang sekali tendangan dari Marcelino Ferdinand tidak berhasil gol dan malah membentur Mistar sehingga tidak jadi gol. Dan setelah peluang itu tuh timnas Indonesia juga menekan pertahanan dari timnas Vietnam dan timnas Vietnam bermain bertahan. Tetapi timnas Indonesia tidak berhasil memanfaatkan peluang dan akhir babak kedua timnas Indonesia mendapatkan peluang emas, tetapi tendangan jarak jauh dari Raka tidak berhasil gol, dan sampai akhir babak kedua tidak ada skor, tidak ada gol, dan tidak ada tambahan skor, maksudnya tidak ada gol dan skornya 0-0. Dan apa yang harus diperbaiki dari timnas Indonesia, ya passing-passingnya harus diperbaiki. Kalau bisa jangan terlalu panik kalau dipres oleh lawan, dan harus bisa memanfaatkan peluang, ya membuka peluang juga. Dan kalau membangun serangan itu kan masih belepotan, ya harus diperbaiki sedikit demi sedikit, ya kan wajar. Ini kan pemainnya juga masih muda-muda ya, ada banyak sekali pemain yang umurnya masih 17 dan 18, 19, ya bisa saja lah, ya masih bisa maksudnya diperbaiki di pertandingan selanjutnya. Mudah-mudahan Coach Sintayong bisa mengevaluasi kekurangan-kekurangan itu dan memperbaiki sehingga permainan dari timnas Indonesia bisa membaik. Dan tim pertandingan selanjutnya akan melawan Brunei, ya mudah-mudahan melawan Brunei timnas Indonesia kalau bisa mencetak banyak gol sehingga bisa membuka peluang lolos untuk ke semifinal. Dan di sisa pertandingan timnas Indonesia harus bermain lebih bagus dan harus bisa menyapu bersih kalau bisa agar bisa lolos. Dan yang satu yang gue gak suka itu supporter timnas Indonesia itu menyalakan flare. Harusnya jangan seperti itu, dan harusnya tuh lebih sabar, jangan seperti itulah pokoknya. Di pertandingan selanjutnya supporter timnas Indonesia jangan menyalakan flare, ya itu tidak diperlukan sama sekali, itu malah jadi buruk. Dan oke, sampai di sini saja perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.